lagi dengan saya Dewi Nur Marifah. Di video kali ini saya cukup semangat. Video kali ini saya akan mengejak diskusi bersama teman-teman semua mengenai suatu hal yang berhubungan dengan masalah pekerjaan. Tema dari diskusi kali ini adalah mengenai pengangguran. Banyak orang di luar sana teman-teman, termasuk mungkin juga Anda yang sedang menonton video ini, merasa bahwa hidup ini kurang berarti karena selama ini Anda kurang bisa berkontribusi untuk keluarga Anda. Atau bisa jadi Anda juga termasuk orang yang sedang termasuk dalam keadaan pengangguran. Atau mungkin juga bisa jadi juga Anda adalah tipe orang yang sedang mengalami semacam rasa kurang percaya diri. Kalau saya tanya, apa sih yang dikatakan dengan pengangguran? Pengangguran itu adalah suatu kejadian, kalau menurut saya itu di mana ketika seseorang itu tidak memiliki pekerjaan apapun dan tidak memiliki penghasilan apapun. Betul nggak? Dan pengangguran itu kalau menurut saya adalah salah satu hal yang terjadi ketika seseorang itu merasa tidak ada jalan keluar dari masalah finansial mereka. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjutnya, yang kita jabarkan nih, ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu menurut faktornya itu ada pengangguran friksional atau pengangguran normal, terus pengangguran struktural, psikologi, sama pengangguran siklikal. Untuk pengangguran normal itu tuh adalah pengangguran yang menganggur atas kemauan diri sendiri. Mereka berhenti dari pekerjaannya itu untuk bermaksud mencari pekerjaan lain yang mungkin bisa lebih baik daripada yang kemarin gitu. Karena mungkin merasa bahwa pekerjaan yang saat ini itu kurang cocok untuk dia. Terus yang kedua tadi adalah pengangguran struktural. Nah, untuk pengangguran struktural ini biasanya itu terjadi karena suatu lahan diubah menjadi kegiatan industri. Nah, itu karena kemajuan teknologi di kegiatan-kegiatan ekonomi lain. Pengangguran struktural itu terjadi karena adanya pesaing yang lebih efisiensi di pasar, sehingga banyak faktor yang mengakibatkan kemunduran pada suatu kegiatan ekonomi tersebut. Nah, karena hal ini terjadi, maka terpaksalah para pekerja diberhentikan oleh instansi yang memperkerjakan mereka. Nah, untuk selanjutnya itu pengangguran teknologi. Sudah bisa dipahami ya jika tentang masalah teknologi, berarti biasanya terjadi karena perpindahan dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin atau lebih sering disebut konvensional menjadi ke yang lebih modern. Nah, untuk zaman sekarang ini mungkin lebih banyak ya akan diterapkan untuk tenaga kerja yang menggunakan mesin karena lebih efisien mungkin. Nah, justru dengan itu maka kemungkinan banyak banget bakalan ada pengangguran gara-gara kemajuan teknologi ini bagi orang-orang yang gak mau improve. Dan untuk pengangguran siklikal itu lebih karena dia itu menganggur karena akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Nah, ini juga sering banyak terjadi nih. Selanjutnya itu menurut ciri-cirinya, tadi kan faktor, sekarang ciri-ciri. Yang satu itu, pertama menurut ciri-cirinya itu pengangguran terbuka. Jadi pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat bahwa dia itu nganggur, guys. Jadi dia tuh kayak gak ngapa-ngapain,
emang dasarnya dia nggak kerja gitu loh, nggak ngapa-ngapain, dan ya nggak kerja sama sekali gitulah. Terus yang kedua itu pengangguran tersembunyi. Jadi dia itu kayak ibaratnya nih, pada suatu perusahaan nih banyak banget pekerjanya, kan dia kerja tapi dia nggak kerja, dia pekerja tapi dia nggak kerja, itu tersembunyi. Karena mungkin produksi itu kayak nggak naik tapi tenaga kerjanya banyak, itu juga sering terjadi. Nah untuk yang kayak gini nih, perusahaan yang kayak gini, saran saya sih, atau ya mungkin udah dijalanin sih, itu biasanya menerapkan sistem shiftan kayak gitu, biar jadi semuanya kerja juga, penghasilannya, produksinya juga mungkin akan. Terus yang ketiga itu pengangguran musiman. Nah seperti pengangguran musiman itu kebanyakan sih kayak yang masih di untuk area pertanian ya, yang saya tahu tuh seperti kayak ketika ada panen padi, maka ada orang yang jadi buruh gitu loh, ikut buruh buat manen padi, itu namanya musiman. Itu bakalan ada kalau pas ketika mau panen aja kayak gitu. Terus yang setengah pengangguran. Nah, setengah pengangguran ini adalah terdiri atas pengangguran sukarela dan pengangguran duka lara. Nah, lucu ya, duka lara, sukarela. Nah, orang sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, itu yang sukarela. Nah, kalau yang duka lara itu adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Nah, dari kegiatan ini semua, dari pengangguran ini banyak banget deh dampaknya. Dampak buruk seperti peningkatan kriminalitas, tingkat kesehatan menurun, kekacauan sosial dan politik, terus perselisihan keluarga karena mungkin gak, dari segi finansial mereka kekurangan. Jadi sekian sih diskusi kita kali ini tentang masalah pengangguran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.